Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera. Perkenalkan, nama saya Anak Agung Ayu Sri Ratih Yuwanasari, salah satu dosen pada program studi arsitektur Fakultas Teknik Universitas Dijendra. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah pengertian arsitektur tradisional dengan bobot mata kuliah 3 SKS. Pengertian arsitektur tradisional merupakan mata kuliah yang mencakup pemahaman tentang seluk-beluk arsitektur tradisional Bali. Melalui mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu untuk menganalisis secara kritis mengenai asal-usul terbentuknya arsitektur tradisional Bali, filosofi yang melandasi, serta konsep yang membentuknya. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa dalam mata kuliah ini terjadi diskusi mengenai arsitektur tradisional pada daerah lain, karena sesungguhnya mahasiswa kami tidak hanya berasal dari Bali saja, tapi juga dari beberapa daerah di Indonesia. Tentu, hal tersebut dapat memperkaya pengetahuan mahasiswa mengenai arsitektur tradisional di Indonesia. Kompetensi yang diharapkan pada mata kuliah ini adalah 1. Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah terbentuknya arsitektur tradisional Bali, mampu menganalisis nilai, filosofi, adat, serta budaya yang mempengaruhi konsep arsitektur tradisional di Bali. Ketiga, mahasiswa mampu menganalisis pola perumahan dan permukiman tradisional Bali. Keempat, mahasiswa mampu menganalisis orientasi site dan bangunan, pola masa bangunan, penerapan konsep arsitektur tradisional pada perumahan dan permukiman tradisional di Bali. Perkuliahan mata kuliah pengertian arsitektur tradisional ini dilaksanakan secara tatap muka dan daring sinkronus, yang mana metode pembelajaran yang digunakan adalah kombinasi antara expository, inquiry, dan case-based learning. Metode ekspositori digunakan pada materi berupa sejarah dan beberapa konsep sebagai materi pengantar sekaligus umpan bagi mahasiswa untuk menggali ilmunya terkait materi tersebut. Oleh karena itu, pada perkuliahan ini dikombinasikan pula dengan metode inquiry, di mana mahasiswa didorong untuk berperan aktif dalam menggali materi melalui diskusi, tanya jawab, dan lain sebagainya. Penggalian materi juga dibarengi dengan pemberian sebuah kasus yang berkaitan dengan topik perkuliahan. Secara garis besar, perkuliahan ini dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan, di mana diantaranya 2 merupakan evaluasi belajar mahasiswa yang dilakukan pada pertengahan maupun akhir semester. Adapun topik yang akan diberikan meliputi sejarah arsitektur tradisional, konsep arsitektur tradisional Bali yang meliputi keseimbangan dan orientasi kosmologi, hierarki ruang, dan dimensi tradisional, arsitektur Bali pegunungan, arsitektur Bali dataran, perumahan dan permukiman tradisional Bali, dan struktur dalam bangunan tradisional Bali. Sistem penilaian dalam perkuliahan ini berdasarkan beberapa kriteria, yang mana bobot terbesar dibebankan pada penyelesaian tugas, yakni 50%, diikuti dengan penilaian sikap, keaktifan dalam proses pembelajaran, yakni sebesar 30%, dan evaluasi hasil belajar sebesar 20%. Kriteria dan bobot nilai tersebut disampaikan pada awal perkuliahan yang kemudian secara bersama-sama disepakati dengan mahasiswa melalui kontrak kuliah. Dengan demikian, mahasiswa menjadi tahu lebih awal dan diharapkan dapat menentukan strategi dalam mencapai hasil yang optimal dalam perkuliahan ini. Selanjutnya, akan saya tampilkan cuplikan perkuliahan pengertian arsitektur tradisional yang saya ampu. Halo, selamat sore. Sore, Bu. Gimana kabarnya Selamat hari sore, ini? Bu.
Baik, Bu. Baik. Kabar baik, Bu. Tusti gimana? Sudah sehat, Tusti? Masih pemulihan, Bu. Oh, masih pemulihan. Iya, nggak apa-apa ya, sambil sambil istirahat, sambil dengerin kuliahnya. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan mengenai konsep arsitektur tradisional Bali ya. Saya share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah ya. Sudah, Bu. Iya. Jadi minggu lalu kita sudah membahas sedikit tentang secara umum yang disebut dengan arsitektur tradisional Bali. Ya, saya ingin mereview sedikit, mengingatkan kembali mengenai materi minggu lalu, di mana bahwa konsep arsitektur tradisional Bali itu dijiwai dan dilandasi oleh ajaran agama Hindu, di mana terdapat 4 landasan yang menjadi dasar dalam pembentukan konsep tersebut. Ya, yang pertama adalah landasan keagamaan. Tentunya ini kalau berbicara dengan agama, kita berlandasan berpedoman pada Pustaka Suci Hindu yang berbicara tentang penjiwaan agama dalam arsitektur tradisional Bali, hubungan arsitektur tradisional Bali, dan tujuan hidup. Kemudian ada landasan yang kedua, mengenai landasan filosofis, di mana membahas tentang filsafat Manik Rincecepu, kemudian ada filsafat Trihitakarana, kemudian filsafat Undagi, dan filsafat bahan bangunan. Nah, kemudian landasan yang ketiga itu ada landasan etik, di mana menjaga hubungan manusia dengan alam, kemudian berpikir dan bersikap dalam proses pembangunan tradisional. Landasan yang terakhir adalah landasan ritual, di mana penggunaan unsur ritual di sini itu diatur bagaimana penggunaan unsur-unsur ritual dalam ATB. Kemudian memilih pendewasan, maksudnya pendewasan di sini adalah hari baik ya, menentukan hari baik dalam proses pembangunan secara tradisional. Ada yang pernah ikut nggak upacara ngeruak? Itu review singkat mengenai materi yang kita pelajari minggu lalu. Kita sekarang masuk ke materi hari ini. Nah, yang pertama, kita masuk ke konsep keseimbangan kosmos. Sebelumnya, ada yang tahu nggak kosmos itu apa? Yang mana disebut kosmos? Gimana, Suyu? Dunia ya? Alam Gimana? semesta. Alam Alam semesta? semesta. Ya, betul. Alam semesta. Kosmos itu alam semesta beserta isinya ya. Jadi konsep keseimbangan kosmos berarti berbicara tentang keseimbangan alam semesta beserta isinya. Nah, berbicara tentang keseimbangan artinya ada dua hal yang menjadi pembanding begitu. Kalau kalian pernah bermain jungkat-jungkit ya, jadi kalau masih zaman kanak-kanak begitu kalian main jungkat-jungkit, jadi kan ada dua orang yang berada di posisi yang berlawanan, kalau ingin seimbang, ya minimal memiliki berat badan yang mirip-mirip lah begitu. Nah, begitu pula dengan keseimbangan kosmos. Jadi, ada dua hal yang berseberangan yang dijadikan sebagai porosnya gitu. Jadi, untuk keseimbangan kosmos ini didasarkan atas kondisi geografi alam Bali dengan sumbunya. Mana sumbunya? Sumbunya tuh ada dua, yaitu sumbu kosmos dan sumbu ritual atau prosesi. Ya, sekarang kita masuk dulu ke sumbu kosmos. Kita mulai dari, kalian bisa membayangkan ya, Pulau Bali itu dikelilingi oleh laut. Kemudian di tengah-tengah Bali itu ada gunung. Jadi gunung, kemudian daratan Pulau Bali, kemudian ada laut. Gunung sebagai tempat tertinggi di Bali, kemudian ada daratan Bali, kemudian ada yang lebih rendah, laut. Nah, jadi ketiga elemen ini, gunung, daratan, dan laut, itu membentuk sebuah sumbu.
yang disebut dengan sumbu kosmos. Kalau kita kepercayaan kita di Bali bahwa Tuhan Sang Pencipta kita semua itu berada di posisi tertinggi. Jadi, nah, gunung sebagai tempat tertinggi itu memiliki nilai yang sakral. Karena kita percaya bahwa di tempat yang tinggi tersebut adalah tempat berstananya Sang Pencipta. Ya, kemudian kita masuk ke daratan. Daratan itu tempat kita hidup. Nah, di sini memiliki nilai madya. Kemudian laut sebagai tempat terendah itu dianggap ruang atau areal yang bernilai nista. Jadi, gunung, daratan, dan laut itu membentuk 3 segmen hierarki ruang secara vertikal. Kalian pernah mendengar istilah kaje kelot? Tidak. Kalau yang Bali pernah ya. Kalau yang Bali pasti tidak asing dengan istilah tersebut. Kaje kelot. Kaje itu sebenarnya berasal dari kata ka atau ke, dan je atau gunung. Jadi kaje artinya menuju gunung. Kemudian kelot, kelot itu berasal dari ke dan lot, di mana ke itu menuju, lot itu laut. Jadi jadi ada kaje artinya menuju gunung, kelot artinya menuju laut. Seperti itu. Kita lanjut ke sumbu ritual. Nah, sumbu ritual sesuai dengan namanya ini menggambarkan terjadinya sebuah proses. Namun yang dimaksud proses di sini adalah proses terbitnya matahari dan terbenamnya matahari. Matahari terbit di mana? Di timur, Bu. Timur. Timur, Bu. Timur ya. Kemudian terbenam di barat. Nah, dari proses itu di mana matahari terbit di timur, kemudian pada siang hari dia tepat berada di atas kita, kemudian pada saat sore hari matahari terbenam itu berada di arah barat. Ternyata siklus itu juga membentuk sebuah hierarki ruang, membuat 3 elemen ruang. Jadi untuk yang di sebelah timur tempat matahari terbit itu dianggap sebagai memiliki nilai yang utama. Kemudian di matahari pada saat di tengah-tengah kita, di atas kita itu memiliki nilai madya. Kemudian pada saat matahari tenggelam itu memiliki nilai nista. Ya. Oke, sampai di situ ada yang mau ditanyakan antara sumbu kosmos dan sumbu ritual. Aku itu kayak kebalik ya antara sunrise sama sunsetnya. Oh iya, sorry. Jadi untuk yang sunrise itu utama, ya. Kemudian sunset itu nista, ya. Oke, sorry. Terima kasih Suyu sudah dikoreksi, ya. Oke, sampai di situ ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjut ke materi berikutnya. Mau bertanya dong, Bu, Ya, mengenai sumbu ritual ini. Gimana, Tili? Apakah kaja, kangin, kelot, kau tuh selalu identik dengan arah mata angin? Seperti arah selatan atau gimana? Ya, oke. Terima kasih pertanyaannya, Tildi. Jadi, tidak selalu ya. Jadi, kaje, kelot, kangin, kau itu tidak selalu berkaitan dengan arah mata angin. Kalau kita jadi sebelum saya masuk ke sana, sebenarnya kita di Bali ini ada secara arsitektur, ada 2 arsitektur yang ada di Bali. Jadi arsitektur tradisional pegunungan, mungkin sebelumnya sudah sempat saya sebutkan, sudah sempat saya sampaikan. Jadi ada arsitektur tradisional pegunungan dan arsitektur tradisional Bali dataran. Nah, khusus untuk kita yang berada di Denpasar, di Gianyar, di mana gunung itu berada di sebelah utara kita. Betul?
karena kita berporos kepada bersumbu kepada gunung sebagai arah utama kita, jadi kita menganggap, jadi terkadang manusia itu masyarakat itu meyakini bahwa utara itu pasti Kaje gitu. Itu pemahaman bagi masyarakat yang berada di dataran. Nah, berbeda dengan teman kita, saudara kita yang berada di utara Pulau Bali. Contoh di Beleleng misalnya. Ada yang dari Beleleng di sini? Dari Singaraja? Ada? Nggak ada ya? Nah, kalau misalnya di Beleleng itu, kalau dia mengatakan Kaje itu adalah arah selatan. Kemudian Kelot itu adalah arah utara. Jadi kalau pertanyaan Tide, apakah Kaje, Kaje, Kelot itu tidak selalu menunjukkan arah mata angin, ya, karena itu berpusat kepada posisi si gunung itu sendiri. Berbeda halnya dengan Kangin sama Kauh. Kan kalau matahari dimanapun kita berada selalu terbitnya di timur dan terbenamnya di barat kan. Tidak berarti kalau misalnya kita di Denpasar matahari terbitnya di timur, kemudian di Beleleng terbitnya di barat gitu kan, tidak. Jadi posisi itu tetap. Jadi makanya untuk Kangkin dan Kauh itu sama mengikuti arah mata angin. Begitu. Sudah dipahami Tilde? Ya, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Yang lain sudah paham ya atas pertanyaan temannya. Semudah-mudahan apa ya jawaban yang saya berikan sudah cukup puas ya diterima oleh mahasiswa. Baik, tadi kita sudah mengetahui bahwa yang disebut dengan sumbu kosmos membentuk 3 hierarki ruang, kemudian sumbu ritual juga membentuk 3 hierarki ruang. Nah, ketika sumbu kosmos dan sumbu ritual itu dijadikan satu, akan membentuk 9 ruang. Jadi 9 petak zonasi seperti papan catur hanya terdiri 9 petak. Ya, pada gambar, pada layar kalian bisa lihat di sini di atas ada gunung, ya, kemudian di bawahnya ada laut. Di posisi di gunung terdapat zonasi tiga ruang, di mana gunung sebagai nilai utama. Jadi di dekat gunung ini ruangnya bernilai utama. Zona ini memiliki nilai utama. Kemudian di tengah-tengahnya zona ini bernilai madya. Kemudian dekat laut dia bernilai nista. Itu untuk sumbu kosmos. Nah, bagaimana dengan sumbu ritual? Sumbu ritual di sebelah timur, dekat dengan matahari, dia memiliki sumbu utama. Kemudian di tengah-tengahnya sumbu madya. Kemudian ketika matahari tenggelam di sebelah barat, maka ia bernilai nista. Nah, setelah itu terbentuklah 9 zona ini, di mana pada arah Kaje dan Kangin itu memiliki zona utamaning utama di sini. Ya, utamaning utama berada di Kaje Kangin. Makanya kalian sering mungkin dengar ketika kita ingin membuat tempat suci pasti selalu mencari Kaje Kangin gitu ya. Mana Kaje Kanginnya gitu. Mana kajenya, mana kanginnya. Gitu. Karena di sana memiliki nilai yang paling tinggi, paling utama, paling sakral. Kemudian yang paling rendah atau paling nista itu berada di Kelot Kau, ya, nistaning nista berada di pojok sini. Kelot Kau di zona ini. Di zona ini biasanya dipakai untuk kegiatan servis. Ya, oke. Ini jadi sebenarnya kalau konsep
konsep keseimbangan kosmos itu melahirkan juga melahirkan konsep orientasi kosmos. Seperti yang saya sudah katakan tadi, bahwa antara konsep satu dengan konsep lain dia berkaitan satu sama lain. Ya, oke. Sampai di sini. Nah, 9 zonasi ini disebut dengan konsep Sange Mandala. Jadi kalau misalnya yang tinggal di Denpasar khususnya, atau di Gianyar, atau di Badung, nah pasti tidak asing lagi dengan konsep Sange Mandala ini. Ya, eh, jadi coba deh dicek. Yang paling gampang untuk mengecek apakah ruang rumah kalian itu menggunakan konsep ini, coba dicek di mana posisi merajannya, posisi tempat sucinya. Nah, namun ada kasus di mana eh, posisi tempat tinggal itu tidak selalu berada di utamaning utama. Jadi itu tergantung kondisi dan situasi dari site ya. Kadang dia berada di utamaning madya, ada kadang di utamaning nista. Jadi tergantung situasi site tersebut. Namun yang penting dia tetap posisinya di kaje ataupun di kangin atau di kaje kangin. Ya. Sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Baik, Bu. Mungkin ini ada sedikit pertanyaan dari saya ya. Ya, silakan Denny. Untuk konsep Sange Mandala, Mm-mm. apakah berlaku pada semua daerah di Bali? Kalau perumahan tradisional di Denpasar, di Gianyar, sangat jelas penerapan konsep ini. Ada Balai Daja, Balai Dangin, Merajan, Natah sebagai pusat orientasi berada di tengah. Merajan selalu mengambil posisi Kajal Kangin yang mana merupakan zona utamaning Mandala. Lalu saya pernah berkunjung ke desa tradisional di Kintamani, seperti di Desa Pingan. Berdasarkan pengamatan saya, bentuk rumah bentuk bentuk rumah mereka cenderung linear, tidak seperti di Denpasar. Kenapa bisa begitu ya, Bu? Terima Oh, kasih. baik. Terima kasih Denny. Ya, betul. Jadi sebenarnya balik lagi ya ke konsep arsitektur tadi, arsitektur Bali Pegunungan dan arsitektur Bali Dataran. Nah, untuk konsep Sange Mandala ini memang digunakan pada arsitektur Bali Dataran. Kalau untuk desa-desa tradisional yang masih letaknya di gunung ya, posisinya di gunung seperti yang disebutkan tadi, Desa Pinggan, kemudian Desa Pedawe. Nah, mereka memang kalau kita lihat dari segi tata ruangnya, pola ruangnya cenderung linear. Nah, mengapa linear? Karena mereka hanya berpedoman pada orientasi hulu teben. Jadi tempat tinggi dan tempat rendah. Jadi sebenarnya sama seperti konsep sumbu kosmos tadi. Ya, di mana tempat tertinggi dianggap sebagai tempat yang paling suci, kemudian tempat terendah dianggap sebagai tempat yang nista. Nah, kalau di desa dan konsep ini itu ya rata-rata saya pun juga pernah melakukan penelitian di Desa Adat Bayung Gede. Di sana juga pola perumahannya itu berpedoman pada ketinggian dari site tersebut begitu. Jadi tidak lagi menggunakan Sange Mandala untuk penzoningan rumahnya, bangunannya, tetapi mereka menggunakan asas yang mana nih tempat yang lebih tinggi, yang mana yang lebih rendah gitu. Dan rata-rata di sana jalan karena di sana linier, jadi mereka orientasi bangunannya lebih ke jalan. Dan jalan merupakan sumbu terendah dari perumahan mereka. Jadi jalan itu tempat terendah, kemudian ketika dia mau masuk ke rumahnya itu ada ketinggian lagi ya, lebih tinggi levelnya dari jalan. Kemudian dari halaman rumahnya mau ke tempat sucinya itu pasti posisinya lebih tinggi. Gitu. Jadi membuat
seperti membentuk sebuah satu garis lurus, namun terlihat terlihat hierarki ruangnya begitu secara hulu dan tebal seperti itu. Apakah bisa dipahami ini? Ya bisa, Bu. Oke, Mungkin. baik. Oke, kita masuk ke konsepsi berikutnya. Ada konsepsi dimensi tradisional. Nah, kalau kita di zaman sekarang, satuan dimensi kita tuh apa ya? Sentimeter. Ya, betul. Ada meter, sentimeter, kilometer. Namun dulu zaman leluhur kita itu belum mengenal namanya sentimeter, kilometer itu belum mengenal. Jadi beliau-beliau itu menggunakan hal-hal yang berada di sekitarnya untuk dijadikan sebagai ukuran, ya. Dan mereka ingin membuat sebuah tempat yang akan mereka gunakan sendiri. Nah, karena mereka akan gunakan sendiri, otomatis ukurannya harus sesuai dengan mereka dong. Dengan demikian, mereka menggunakan tubuh mereka sebagai alat ukur, gitu, satuan ukur dalam membuat bangunannya, gitu. Nah, leluhur kita menggunakan tubuhnya sebagai alat ukur, jadi semuanya digunakan sebagai alat ukur. Dari kaki, dari tangan, dari lengan. Nah, ini adalah istilah-istilah yang bisa kalian pelajari, ya. Memang kalau kita lihat, aduh kok susah banget ya menghafalnya. Ya memang agak susah karena kita ya jarang menggunakan istilah ini, kecuali misalnya kalau kita ingin membangun bangunan Bali, membangun tempat suci, ya barulah istilah ini keluar begitu. Nah, ini untuk dimensi jari, yang menggunakan jari. Menggunakan jari ada akilan, ada acengkang, alengkat, amusti, sedeme, kemudian agulimadu, duang nyari, tigang nyari, dan lain sebagainya. Ini bisa kalian baca-baca lagi ya di bukunya. Saya yakin pelan-pelan pasti akan mengerti ya. Nah, ini juga menggunakan ruas jarinya, ukurannya menggunakan ruas jari, ya. Nah, kemudian kapan dan apakah setiap bangunan itu memiliki apa ya patokan atau standar? Kalau dulu iya. Jadi kalau misalnya mau membangun Merajan itu ada ukurannya. Ukurannya misalnya satu tapak ngandang kayak gitu. Jadi ada ukuran khusus yang memang diperuntukkan untuk itu gitu. Tapi karena orangnya berbeda-beda, jadi ukurannya juga berbeda-beda begitu. Baik, sampai di situ ya. Jadi materi kita hari ini sampai di dimensi tradisional. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Nanti untuk pengulangan kalian mengenai apa yang saya sampaikan akan saya share di WA Group. Kemudian kalian juga bisa akses pada akun e-kampus. Oke? Ya. Jika tidak ada yang ditanyakan, dulu. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada ya. Yang lain bagaimana? Udah jelas. Oke, baik. Udah, Bu. Baik, terima kasih. Oke, kita lanjut lagi di pertemuan minggu depan dengan materi yang lain. Sampai jumpa dan selamat malam. Malam, Bu. Selamat malam, Bu. Nah, demikian penjelasan dan cuplikan terkait profil pengajaran saya dalam mata kuliah pengertian arsitektur tradisional. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera.